Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali kepada video presentasi mata kuliah pembelajaran IPA yang diampu oleh Bapak dosen Damar Septian MPD. Video presentasi kali ini dibuat oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Pati, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video presentasi pada hari ini membahas tentang keterampilan proses pembelajaran IPA di SDMI. Yang kita bahas pada materi keterampilan proses pembelajaran IPA di SDMI pada hari ini yaitu 1. Pengertian keterampilan proses IPA, 2. Jenis-jenis keterampilan proses IPA, 3. Tahapan-tahapan keterampilan proses IPA, yang keempat evaluasi keterampilan proses IPA. Adapun pengertian keterampilan proses IPA, keterampilan proses IPA adalah keterampilan siswa untuk menemukan masalah, mengemukakan hipotesis, kemudian mencari informasi lebih lanjut melalui penelitian, kemudian menarik kesimpulan dan mengomunikasikan hasil penelitian. Penilaian adalah suatu yang ditempuh untuk memperoleh informasi untuk membuat atau mengambil keputusan. Jenis-jenis keterampilan proses IPA. Keterampilan proses IPA, SD maupun MP. Keterampilan proses adalah keterampilan melakukan observasi atau percobaan dengan tujuan menguji gagasan atau masalah sehari-hari. Keterampilan proses IPA adalah keterampilan melakukan observasi untuk percobaan dengan tujuan menguji gagasan atau masalah sehari-hari yang berkaitan dengan alam sekitar. Yang pertama, keterampilan proses dasar. Keterampilan proses dasar sebagai berikut. Keterampilan mengobservasi atau mengamati. Keterampilan mengamati merupakan sesuatu keterampilan menggunakan semua panca indera untuk memperoleh data atau informasi. Dengan keterampilan mengamati ini, diharapkan siswa dapat menggunakan panca inderanya dengan benar dan aman untuk memperoleh data siswa sesuai dengan pengamatan. Dalam proses pengamatan, siswa dihimbau untuk memperoleh data secermat mungkin dengan motivasi akan pentingnya kecermatan dari data yang diperoleh. Pengamatan terhadap objek yang diamati ditekankan pada aspek ciri-ciri, sifat, dan karakteristik dari objek yang diamati. Keterampilan proses dasar yang kedua yaitu keterampilan mengklasifikasi. Keterampilan mengklasifikasi merupakan keterampilan untuk menggolongkan objek pengamatan atas dasar perbedaan dan persamaan sifat yang dimiliki. Suatu hasil observasi yang cermat dan benar akan sangat membantu proses klasifikasi karena di dalamnya terkandung unsur-unsur perbedaan dan persamaan. Klasifikasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan tujuan pengamatan. Bentuk yang paling sederhana adalah menggolongkan atau mengelompokkan atas dasar kriteria tertentu. Kriteria itu dapat berupa warna, bentuk, bahan, jenis kelamin, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu keterampilan mengukur. Keterampilan mengukur dapat dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan satuan-satuan yang cocok dari ukuran, panjang, luas, isi, berat, dan sebagainya. Contoh, siswa melakukan pengukuran suhu menggunakan termometer, menimbang dengan berbagai neraca, mengukur volume dengan gelas ukur, dan mengukur panjang dengan menggunakan penggaris. Keterampilan mengkomunikasikan. Keterampilan mengomunikasikan di sini adalah keterampilan untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Salah satu cara yang efektif adalah memberi kesempatan kepada mereka untuk bekerja kelompok, diskusi kelompok, dan menyampaikan hasil diskusinya
kepada di depan kelas. Menyampaikan hasil diskusi di depan kelas ini dilakukan untuk teman sebaya, merupakan mitra yang sangat efektif untuk mengembangkan keterangan komunikasi verbal, karena selama proses berlangsung bisa dikatakan tidak ada hambatan psikologis. Adapun keterampilan proses terintegrasi. Keterampilan proses terintegrasi sebagai berikut. Keterampilan menginterpretasi merupakan keterampilan untuk dapat menafsirkan data. Adapun data itu dapat ditafsirkan apabila telah ditata dan disusun dalam klasifikasi yang teratur. Interpretasi data biasanya melibatkan organisasi data ke dalam tabel, gambar, diagram, dan grafik. Interpretasi data sangat penting untuk dikuasai karena membantu kita dalam memberi makna dan pengertian yang diperoleh sehingga dapat dikomunikasikan dengan baik. Keterampilan memprediksi. Keterampilan memprediksi adalah keterampilan untuk dapat memperkirakan atau meramalkan apa yang akan terjadi berdasarkan kecenderungan atau pola hubungan yang terdapat pada data yang telah diperoleh. Untuk memperjelas perbedaan antara interpretasi dan prediksi dapat diungkapkan sebagai berikut. Interpretasi mencoba memberi makna terhadap garis data yang ada, sedangkan prediksi mencoba memberikan pada bagian luar dari garis data yang ada atau kejadian yang akan datang. Selanjutnya, keterampilan melakukan percobaan. Percobaan atau eksperimen adalah suatu proses yang rumit yang terdiri dari banyak komponen. Contoh mengenai eksperimen atau percobaan sederhana menyangkut komponen-komponen yaitu sebagai berikut. 1. Melontarkan pertanyaan oleh guru. 2. Dugaan sementara oleh siswa. 3. Mengidentifikasi variabel bebas. 4. Mengidentifikasi variabel terikat. 5. Mengidentifikasi variabel terkontrol. 6. Prosedur percobaan. 7. Menyediakan alat dan bahan. Nomor 8. Pengumpulan data. Nomor 9. Pengujian hipotesis. Dan yang terakhir nomor 10. Penyimpulan. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang evaluasi keterampilan proses IPA. Evaluasi keterampilan proses IPA sehubungan dengan evaluasi proses. Boris Gary D. mengemukakan bahwa tes penampilan dapat digunakan menilai proses, produk, atau kedua-keduanya. Pendapat lain dikemukakan oleh Nui Nasution dan Ketut Budiastra bahwa pelajaran IPA melatih peserta didik menggunakan tangan, indera penglihatan, indera pendengaran, indera pengecap, indera pencium, dan indera peraba. Dari pembahasan mulai awal sampai akhir, penilaian proses dalam pembelajaran IPA tertuju pada keterampilan proses yang dilaksanakan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sebuah sumber membagi keterampilan proses menjadi keterampilan proses dasar, observasi penggunaan ruang waktu serta hubungannya, penggunaan angka, mengklasifikasi, mengukur, mengomunikasikan, memprediksi, dan menginterpretasi. Dan keterampilan proses terintegrasi, yaitu mengendalikan variabel, interpretasi dasar, memformulasi hipotesis, dan diskusi operasional eksperimen. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.